Shalom, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum memulai hari-hari kita, dan kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru dan Tuhan izinkan kami boleh menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percayakan perjalanan hidup kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami, dan biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Demikian jauh tertulis Mazmur 145 ayat 18. Saudara yang kasih Tuhan, semua orang yang hidup pasti punya pengalaman akan masa lalu. Nah, dan hampir bisa dikatakan semua orang, setiap orang tidak ada yang punya pengalaman yang sama persis. Karena khas pengalaman. Dan cara kita menyikapi pengalaman hidup itu atau mengambil perenungan akan pengalaman hidup itu berbeda-beda. Jikalau pengalaman itu tidak pernah direnungkan, itu hanya sekedar romantisme masa lalu atau hanya kenangan. Tetapi jikalau kita membawa perenungan, kita merenungkan akan pengalaman yang pernah kita alami, bahkan pengalaman yang buruk, kita akan temukan hal-hal yang ajaib di dalam. Sama seperti Daud ini. Dia mengalami masa-masa yang sering juga bisa disebut tidak baik-baik saja, bahkan sangat terpuruk. Di saat dimusuhi, di saat tidak diterima, di saat dia terbuang. Tapi yang menarik, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dia tiba pada pengakuan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ini yang menarik. Daud ternyata membawa semua pengalamannya, bahkan pengalaman tersulit, dan merenungkannya. Dan ditemukan di dalamnya. Ternyata di saat-saat sulit, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Bapak yang sudah kasih Tuhan, mungkin sebagian kita pernah berpikir, kita hidup beriman supaya hidup kita lancar-lancar, tidak ada masalah. Tapi kenapa berdatang saja masalah? Bahkan masa sulit. Orang sana kok enggak? Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita. Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan enggak pernah jauh. Oleh karena itu, kita butuh merenungkan, membawa pengalaman kita dan perasaan kita melewati pengalaman itu ke dalam perenungan. Dan lihatlah, di dalamnya ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan kita melewati masa-masa sulit. Hal ini yang sangat penting. Supaya kita dalam perjalanan hidup kita yang mungkin ya semua orang punya pengalaman berbeda, tetapi ketika kita renungkan di dalam pengalaman sulit, ternyata di situ ya kehadiran Tuhan sangat nyata. Apa yang bisa dikasih Tuhan? Kalau engkau sedang dalam perjalanan hidup yang tidak baik-baik saja, bahkan mungkin dengan berurai air mata, percayalah, tetap berseru kepada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah jauh. Itu janjinya. Yesus telah berkata, aku akan menyertai engkau. Percayalah padaku, karena aku telah mengalahkan dunia. Kata Yesus. Karena itu, serahkan hidupmu. Bawa semua pergumulanmu kepada Tuhan. Dan percayalah. Suatu saat ketika melewati, semua yang sulit ini sudah lewat, kita akan lihat. Ternyata Tuhan memang gak pernah tinggalkan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang dikasih dan dipelihara oleh Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan gak pernah jauh dari kita. Dia sedekat doa. Oleh karena itu, cukup berdoa. Berserulah hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman. Tuhan begitu dekat dengan kami. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan kasih. Dan Tuhan memagari kami dengan belas kasihan. Bapa, di dalam surga, banyak pergumulan yang mungkin boleh kami hadapi. Dan mungkin di saat ini ada jemaat Tuhan juga di dalam pergumulan yang sangat berat. Tapi kami mau percaya akan janji Tuhan, akan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan begitu dekat.
Oleh karena itu Tuhan, teguhkan hati kami, kuatkan langkah kami. Kalau kami memikul beban yang berat, kuatkan bahu kami. Dan biarlah kami melihat kelak ketika kami melewati masa sulit ini dan semua sudah berlalu. Ternyata bukan karena kuat kami, tapi adalah karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Allah yang telah mengalahkan maut. Allah yang telah membebaskan kami dari kegelapan. Kami mau berjalan di hari ini dan di hari seterusnya bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.